Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Toyota GR Yaris. Yes, ini versi resminya dari Toyota Astra Motor akhirnya hadir ke Indonesia dan saya diundang ke acara test drive terbatas ya. Jadi orangnya terbatas, waktunya juga terbatas, tapi nggak apa-apa. Kita akhirnya bertemu langsung dengan mobil ini dan kita akan lihat seperti apa speknya yang masuk ke Indonesia. Inilah Toyota GR Yaris. Oke, sebelum mulai lanjut review mobil ini, saya mau mengingatkan Anda yang punya usaha di bidang otomotif, jual beli spare part, jual beli aksesoris, apapun yang berhubungan dengan otomotif, sekarang ada platform digital baru bernama Gias Auto 360, di mana interface-nya sangat mudah, aman, dan nyaman untuk menggunakannya, dan kami mengajak Anda semua untuk menjadi merchant di Gias Auto 360. Caranya sangat mudah, tinggal klik link yang ada di bawah dan Anda bisa mendaftar sebagai merchant secara gratis. Dan Gias Auto 360 ini akan bisa meningkatkan level bisnis Anda ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, secara keseluruhan GR Yaris ini hanya hadir dalam satu spek di Indonesia. Dan sebenarnya kalau di luar negeri itu ada dua pilihan. Untuk yang GR Yaris ini ada yang ada yang circuit pack dan ada luxury pack kalau nggak salah. Tapi dipilih ke Indonesia adalah yang circuit pack. Jadi ini pilihan yang benar karena circuit pack itu sudah pakai adaptive cruise control, kemudian ada rear LSD-nya, limited slip differentialnya. Jadi ini lebih memiliki performa yang baik dalam menikung, suspensinya juga. Dan mobil ini ditawarkan seharga 850 juta rupiah on the road, tapi sudah tidak bisa dibeli lagi karena sudah habis semuanya. Jadi kalau Anda menonton video ini, mungkin Anda hanya ingin tahu bagaimana impresi rasanya. Dan kalau Anda ingin membeli mobil ini, Anda harus membeli dalam keadaan bekas. Dan sekarang keadaan bekasnya karena mobil ini sangat dibatasi, itu harganya sudah di atas 1,2 atau 1,3 miliar rupiah. Apa yang membuat mobil ini begitu spesial? Yang membuat mobil ini begitu spesial adalah reverse engineering. Jadi, ini mobil bukan Yaris yang dibuat kencang, tapi ini adalah mobil yang dibuat oleh Toyota sebagai mobil rally yang siap menjuarai World Rally Championship. Jadi mobil ini dibuat untuk menang WRC. Setelah itu, untuk bisa ikut di WRC, mereka harus bisa menjual mobil tersebut di pasaran. Makanya mereka membuat versi jalanannya. Jadi bukan mobil biasa dimodifikasi jadi mobil rally, tapi ini adalah mobil rally yang dimodifikasi atau disesuaikan untuk jalan raya. Dan ini yang membuat mobil itu begitu spesial dan jumlahnya sangat terbatas. Dan sebenarnya ini tidak ada miripnya sama sekali dengan Yaris, apalagi Yaris di Indonesia tidak ada miripnya sama sekali. Kalau dengan Yaris di luar negeri yang sama hanya lampu spion, lampu belakang, dan mungkin hampir tidak ada antena. Ya, yang lainnya berubah total. Bahkan bagian depan dari mobil ini basisnya adalah Yaris yang di Eropa, dan bagian belakang mobil itu menggunakan basis dari Toyota Corolla. Kenapa? Karena supaya bisa menempatkan suspensi double wishbone di belakang yang itu tidak dimungkinkan dengan basic Yaris, tapi dengan basic Corolla bisa. Makanya belakangnya kelihatan gembung dan mobil ini kelihatan tampilannya itu bukan cuman keren, tapi garang dan unik. Dan keunikan itulah yang membuat GR Yaris ini sangat diburu dan benar-benar tidak bisa lagi orang membeli dalam keadaan baru di Indonesia. Saya beruntung, saya memesan mobil ini dan saya sudah dapat. Saya pilih yang warna merah, jadi selain putih ada merah, dan juga ada pilihan menggunakan aksesoris dari GR yang itu bisa dilihat di unit test yang berwarna merah seperti di footage ini. Sekarang kita lihat langsung mesinnya karena ini juga sangat istimewa. Mesinnya mungil, hanya 100 cc lebih besar dibandingkan Yaris normal. Yaris itu 1500 dan ini hanya 1600 cc, 3 silinder pula. Tapi di sini ada teknologi-teknologi dari WRC dan
ini adalah mesin 3 silinder yang sangat bertenaga, tenaganya sekitar 260 HP, torsinya 360 Nm, yang disalurkan ke 4 roda karena ini all wheel drive mobilnya. Ke 4 roda lewat transmisi manual 6 speed. Hanya ada satu pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 6 speed, dan ini adalah mesin 3 silinder paling bertenaga yang diproduksi di dunia, produksi massal ya. Kalau teman-teman bilang, lah tapi Koenigsegg ada yang 3 silinder itu sampai 600 HP, Koenigsegg Gemera kalau nggak salah. Ya, tapi itu belum masuk produksi massal. Nanti kalau Koenigsegg masuk produksi massal, oke, dia bukan lagi jadi yang terkuat di dunia, tapi dia kalahnya sama Koenigsegg, bukan sama merek lain, dan itu tetap sangat luar biasa. Nah sekarang ini ada peredam di kap mesinnya juga. Lainnya tidak ada yang spesial, cuma di sini ada tulisan turbo dan ada emblem GR. Dan bicara emblem GR, di mobil ini banyak. Di depan ada emblem GR, di belakang ada emblem GR, di dalam, di interior juga banyak emblem GR. Tapi kita lihat ini, bumper depannya tuh bener-bener tegas dan sporty. Apalagi kalau dikasih spoiler dari GR ya, itu makin sangar, makin gahar gitu. Dan satu lagi yang bikin unik adalah atapnya. Jadi untuk bisa menang di WRC, mobil itu bukan hanya harus bertenaga, tapi juga memiliki pengendalian yang baik. Dan salah satu kunci pengendalian yang baik adalah bobot yang titik beratnya itu rendah. Dan ini carbon fiber. Keren banget. Hot hatchback semungil ini, tapi atapnya carbon fiber. Wow. Dan dia hanya 2 pintu. Tidak ada lagi Yaris 2 pintu, hanya ini Yaris 2 pintu. Dan di bagian belakangnya, kalau kita bisa lihat, wah, lampu itu jauh sama lebar spakbornya. Jadi lampu itu di dalam, lampunya simple sekali, tapi ini spakbornya besar sekali ya, karena untuk mengakomodasi suspensi double wishbone ini. Dan di belakang ada GR4, ini sebutan Toyota untuk sistem all wheel drive di mobil ini. Jadi sistem all wheel drive-nya juga bukan sistem all wheel drive biasa, tapi dia bisa diatur ininya, distribusi tenaganya. Bagasi kecil, tapi cukuplah buat 1 koper medium atau 3 buah backpack masih bisa. Dan di bawah ini ada aki. Jadi akinya bukan di depan, nih akinya besar. Dan di belakang kemungkinan besar aki diletakkan di belakang itu untuk membuat distribusi bobot yang lebih baik. Dan seperti normalnya hatchback, ini juga kursinya bisa dilipat. Coba kita lipat. Dan pelipatannya ini lumayan rata. Ya oke lah, tapi orang membeli GR Yaris itu bukan untuk kepraktisannya, tapi untuk performanya dan untuk menyetir sendiri. Di belakang ada diffuser dan knalpotnya 2. Bahkan kalau yang mengorder knalpot dari GR itu 4 keluarannya di belakang. Ini kaca belakangnya kecil sekali karena atapnya memang dibuat melandai. Nah, atap melandai itu memang akan membuat hambatan angin menjadi bagus, tapi dengan konsekuensi ruang belakang. Sekarang kita lihat ruang belakangnya yuk. Wah, ini harus dimajukan sampai paling depan baru saya bisa masuk. Nah, ini nggak balik ke posisi semula ya, tapi mentok. Tinggi saya 177 cm dan ini sih mentok. Ruang kaki juga sempit kalau saya kembalikan ke ini, kayak kembalikan ke posisi semula, dan bukan tempat yang nyaman. Tapi memang kalau GR Yaris kita harus di depan. Oke, sekarang kita ke depan. Lihat ini, pintunya tidak ada frame, benar-benar seperti layaknya mobil coupe. Dan di sini jauh lebih nyaman dibandingkan di belakang. Pengaturan setir bisa tilt dan teleskopik. Posisi berkendaranya, wow, ergonomis. Dan yang saya suka, setirnya ini besarnya tuh pas, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan enak sekali untuk digenggam. Tapi interiornya sebenarnya biasa aja untuk sebuah mobil yang harganya 850 juta rupiah ya. Ini plastik-plastik, terlihat agak murah. Di sini memang material empuk dan di sini ada Alcantara ya. Tapi banyak plastik-plastik yang terlihat murah tapi memang
orang yang beli mobil ini tidak akan peduli karena dia beli mobil ini memang untuk performanya. Dan di sini yang saya suka instrumennya itu tidak digital tapi masih analog, yang ini terasa lebih sporty, dan di tengahnya baru ada display digital yang lengkap menampilkan macam-macam informasi termasuk boost turbo juga ada di situ. Ini aftermarket ya, jadi tidak ada yang istimewa dengan head unitnya, tapi minimal dia sudah bisa Apple CarPlay. Di sini transmisinya manual, dan ini perpindahan giginya ini pendek sekali ya, pendek dan terasa presisi sekali. Wah, ini gearboxnya istimewa nih. Nanti saya nggak sabar nyoba sambil jalan. Dan di sini ada mode berkendara, dan mode berkendaranya ini unik karena dia bukan mengatur tenaga mesin. Jadi tenaga mesin selalu maksimal, tidak ada eco mode, bagus. Dan di sini ada sport, normal, dan track. Kalau normal seperti ini, 60% tenaga itu ke depan, 40% ke belakang. Kalau saya masukin ke track, dia akan berubah menjadi merah di sini. Dan track itu 50% depan, 50% belakang. Dan kalau saya masukkan ke sport, ini untuk bersenang-senang karena dia akan 70% ke belakang, 30% ke depan, yang membuat kita bisa melakukan power drift. Rem tangan manual, tapi jangan celak dulu karena rem tangan manualnya ini istimewa. Jadi rem tangan manual ini sengaja, bukannya Toyota nggak bisa bikin yang elektrik, tapi ini memang dibutuhkan untuk pengendalian handbrake turn. Jadi walaupun Anda masuk gigi dan Anda lepas kopling, ketika Anda tarik rem tangan, dia akan melepas hubungan mesin dan ban sehingga dia bisa tetap sliding tanpa Anda harus menginjak kopling. Dan ini sistem yang mahal, bahkan di mobil rally-nya Rifat Sungkar aja sistem rem tangan seperti ini bisa harganya 500 juta rupiah sendiri katanya. Dan di sini ada IMT, ini mode untuk downshift. Jadi kalau kita downshift dari 3 ke 2 atau 4 ke 3, dia akan rev matching. Jadi akan digas supaya perpindahan giginya lebih halus. Stability control, auto start stop, dan di sini yang keren ada emblem GR-WRC, develop for FIA World Rally Championship. Mana ada mobil lain ada seperti ininya. AC dual zone, dan ini kursinya sport ya. Kursinya ada emblem GR. Di setir ada GR, di sini ada GR, banyak sekali emblem GR. Dan kursinya ini sangat memeluk tubuh walaupun dia belum elektrik tapi masih manual. Dan dia di sini juga ada 2 bolongan kalau misalnya Anda mau pakai seat belt 4 titik gitu ya, ini bisa mestinya kursinya. Satu yang agak mengganggu ini, pandangan ke depan agak terhalang spionnya yang sangat besar. Jadi benar-benar di tengah ini kita hanya 50%, nggak sampai 50% kita pandangannya. Ini kalau misalnya spionnya bisa ke atas sedikit mungkin lebih asik, apalagi spionnya mestinya dikecilin ya, karena kaca belakangnya juga kecil nih, spionnya terlalu besar tapi dia sudah auto dimmer. Dan cruise control sudah standar. Aduh, ini panas sekali, saya nyalakan AC ya. Nah, ini kerasa mesinnya tuh suaranya 3 silinder. Mesinnya tuh rasanya tuh malas gitu loh, nggak kayak mesin yang performa tinggi suara dan karakternya. Tapi nanti kita baru tahu bagaimana rasanya begitu kita coba di track. Nah, cruise control udah standar dan dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Dan aduh, udah nggak sabar rasanya nyetir mobil ini. Delivery pertama itu di November, termasuk mobil saya juga akan datang di November. Tapi ini sudah menggugah sekali masuk ke dalam mobil ini. Dan sekarang kita akan coba, tapi ini test drive-nya sangat terbatas ya, jadi ini first drive. Nanti saya juga akan bikin tes lengkapnya kalau misalnya mobilnya sudah bisa dibawa jalan keluar. Tapi kita akan coba slalom dengan mobil ini. Oke, sekarang saya mencoba GR Yaris dan saya bareng Anza Yunial untuk memberitahu tracknya, dan dia akan menyetir secara ekstrim, jadi saya tahu rasanya seperti apa. Ini mobil di dalam ya seperti mobil hatchback normal. Ya, jadi tenaganya sih mas lumayan. Oke. Kita pakai mode sport ya mas. Mode sport.
Jadi 70% ke belakang ya, Yes. 30% depan. Ya. Wow. Semua traction control, stability control udah dimatiin semua. Oke. Wow. Astaga. Aus. Wow. Wow. Gripnya luar biasa. Oh my god. Lihat ini. Saking besarnya GeForce, ini GoPro dari panitia lepas. Ini saya pasang lagi nih. Gila, luar biasa banget ini mobil. Oke, sekarang giliran saya nyoba. Jadi ini kalau rem tangan itu tidak perlu ngelepas, tidak perlu nginjek kopling. Bener-bener dia ngelepas sendiri. Iya. Oh, oke, kita belajar tracknya dulu sambil saya ngerasain Yes. rasa awalnya. Pakai sini. Koplingnya tuh nggak enteng banget, tapi juga nggak berat banget. Ini lewat sini kan? Yes, betul. Wah, agak kaku suspensinya, tapi nggak yang keras-keras banget sih. Sini ya. Ya. Dari sini kita ke Kanan sini. oh ini ya apa zigzag ini ya. Ya. Itu tadi saya hampir kelewatan. Begitu saya belok kayak lalat mobilnya beloknya. Oh. Tenaganya Lagi. satunya panjang juga ya. Di Panjang. kesini ya. Terus ya balik lagi tempat start tadi. Oh, oke. Pol lagi aja. Gigi satunya tuh panjang juga ya. Oke. Sekarang saya akan coba, cuman saya nggak akan maksimal ya karena saya belum kenal mobil ini. Jadi semaksimal yang saya bisa. Ini gas gini aja. Ya. Wow. Wow. Ini nggak perlu ngopling loh. Astaga, ini mobil. Wow. Gimana, Mas? Ya ini yang menakjubkan itu adalah rem tangannya dan reaksi mobilnya. Jadi tadi tuh ada beberapa kesalahan karena saya tidak menyangka reaksi mobilnya secepat itu. Jadi tangan saya kalah cepat sama reaksi mobilnya gitu. Yes. Luar biasa gripnya dan Tapi untung yang nyetir Mas Fitra. Jadi gue diem aja udah percaya ya udah. Duduk aja. soalnya kalau nabrak viral sih. Enggak lah, masih dalam itu. Dan tapi tadi yang bawa Anza bagus banget. Saya masih banyak kesalahan tapi mobil ini tuh fun gitu. Bisa diajak fun, bisa diajak kenceng, bisa diajak nikung grip, bisa diajak nikung drift juga. Iya. Dan rem tangan yang luar biasa. Benar-benar nggak perlu injek kopling, dia langsung lepas hubungannya semua. Itu teknologi mahal. Di mobilnya Rivat bisa sampai 1,5 miliar tuh. Yes. Buat betul. bikin rem tangan kayak gitu. Betul. Nambah dikit dapat mobilnya nih. Ayo. Waduh, walaupun cuma sebentar tapi luar biasa rasa berkendara dari GR Yaris ini. Nggak sabar rasanya nunggu unitnya datang. Kita foto sekarang. Oke. Tidak diragukan lagi, GR Yaris adalah mobil yang spesial. Rasanya beda memang kalau mobil itu dibuat untuk motor sport dulu baru dibawa ke jalanan dengan sejumlah kelemahan. Misalnya seperti tempat headroom belakang yang sempit, kemudian bentuk yang mungkin mengurangi kepraktisan, tapi rasanya luar biasa. Mobil ini tenaganya sangat besar, all wheel drive, bobotnya sangat enteng, hanya 1260 kg kalau tidak salah, sehingga performanya dahsyat, gripnya luar biasa, dipakai buat main-main juga, tenaganya juga kuat, dipakai drifting juga bisa, pengendaliannya luar biasa. Oh, benar-benar nggak sabar menunggu mobil ini datang dan melakukan test drive yang proper di jalanan, bahkan mungkin di sirkuit untuk kita melihat seperti apa kemampuan maksimalnya. Tapi kami sangat senang Toyota memasukkan GR Yaris ke
Indonesia, dan benar ternyata mobil ini juga sudah habis terjual semuanya, dan saya yakin mobil ini juga akan menjadi future classic. Jadi begitulah hasil first drive kami ke Toyota GR Yaris ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dah. Oke.